Udah 7 juta lebih penonton. Sampai hari ini ya. Gak nyangka loh. Sampai podcast ini direkord itu udah 7 juta lebih penonton di bioskop. Gimana tuh perasaannya tuh? Jujur aja nih, gimana nih? Tetangga-tetangga saya itu bahkan sampai tahu gitu loh. Itu yang bikin Hikmal apa gitu. Pencapaian sekampung gak sih? Pencapaian langsung sekampung. di-flexing ya. Kayak gue nih bos. Akhirnya emang bagus sih. Jadi kayak saya lebih belajar banyak gitu di situ ya. Oh ternyata yang saya belajar itu baru kulitnya tok gitu loh. Karena itu berat banget itu kan. Berat banget, akhirnya disuruh dirombak semuanya dari awal. Di tekstur ulang, harus bikin pakai teknik prosedural. Prosedural itu bikin tekstur itu pakai rumus sendiri. Jadi warnanya itu langsung dari blender, bukan dari pihak ketiganya. Jadi itu yang bikin susah di situnya. Jadi maunya mereka tuh ringan, tapi harus kayak luka. Berapa lama tuh pengerjaan? Karena halnya hampir semuanya di. Harusnya 6 bulan. Pekerjaan Harusnya 6 bulan. Jadi malah bisa ada setahun itu lebih. jadi enggak setahun, sekitar 9 bulan 9 sampai bulan ya? 10 bulan. Iya, ya. Selamat datang di Amputcast. Wih, welcome. Halo, tempat podcast santainya Ampu Media. Nah, itu dia. Iya, di sini kita sudah berhadapan dengan 3 mahasiswa yang luar biasa karyanya. Dan karyanya lagi booming-boomingnya ya, Mas. Yes, apa itu? Apa tuh? Kalau teman-teman update tentang perfilman di Indonesia yang paling booming apa nih? Hari ini adalah Hari ini film adalah animasi karya Ding, 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 Indonesia. ding, ding, ding. Jumbo. Jumbo. Welcome. Dan kita hari ini sudah bersama dengan bagian dari film tersebut. Yaps, Boleh betul mungkin? banget. Ada siapa nih? Ada Mas Hikmalul ala Syahrizaldi. Hikmal. Oke, dengan Mbak Mbak Nurul Afifatul Hasanah. Mbak Nurul ya. Oke, dan Saya Bangkit Anom Sedayu. Oke. Mas Bangkit. Ada Hikmal, Iya. kemudian Nurul dan Nurul. juga Bangkit. Yap. Posisinya sendiri ini sebagai apa nih kalau di film? Waktu itu saya sebagai bertugas sebagai koordinator di Uki Studio. Oke, Oke, koordinator ke studio. Koordinator ya. Oke. Ya. Halo Mbak Nurul. Kalau saya dulu pernah jadi supervisornya, tapi kontraknya itu cuma 6 bulan. Oke. Jadi setelahnya itu digantiin sama Mas Bayu. Jadi dalam kredit detailnya itu nama saya digantiin, namanya itu bikin set environment dan prop. Oh, oke. Ganti ya. Ganti, ya. Oke. Menarik. Kalau Mas Hikmal? Saya Hikmal? sendiri sebagai prop modeling artis ya. Oke. Properti gitu. Properti ya. Mhm. Oke. Jujur nih Mas. Udah 7 juta lebih penonton. Sampai hari ini ya. Gak nyangka loh. Sampai podcast ini direkord itu udah 7 juta lebih penonton di bioskop. Gimana tuh perasaannya tuh? Jujur aja nih, gimana nih? Enggak ini ya, enggak kebayang sih waktu itu sempat mikirnya mungkin mentok sampai 3 juta sebenarnya. 3 Ternyata- juta itu dah. Iya, ternyata sampai sekarang bisa melebihi itu sampai bahkan sampai 2 ke kali lipat 7. lebih Iya. ya. Bahkan ini hanya baru di Indonesia gitu, belum yang nanti ketambahan dari yang luar negeri. Luar negeri. Oke. Kalau yang lain gimana nih? Tetangga-tetangga saya itu bahkan sampai tahu gitu loh. Itu yang bikin Hikmal apa gitu. Pencapaian sekampung gak sih? Pencapaian Terus sekampung. apresiasi. ya. Kayak gue nih bos. Senggol dong. Iya, oke. Kalau Nurul gimana? Kalau dulu waktu bikin sih karena saking susahnya gitu, nggak bakal expect bakal seviral ini gitu kan. Jadi dulu tuh berharapnya udahlah cepat selesai aja bikinnya. Terus ternyata bakal se-booming ini filmnya gitu. Nggak nyangka Nggak berarti nyangka ya? banget. Bener-bener nggak iya, nyangka iya. gitu kan. Tapi kalau sebelum tahu viralnya kan dulu deh pertama kalinya mungkin ya ketika bergabung dengan film Jumbo, film nasional nih kayak gitu, gimana tuh perasaannya? Pertama gabung nih. Iya tuh. Pertama kan? gabung ya sangat-sangat kayak tertarik banget gitu kan. Wih, apa nih menarik banget gitu kan. Terus waktu ditawarin itu waktu itu tuh waktu semester 3 gitu kan. Ditawarin sama Mas Wahyu, ini Nurul ada project Jumbo tahun depan, tahun 2023 gitu kan. Ini sekitar bulan Februari atau Maret gitu, kira-kira kamu mau cuti apa enggak gitu kan. Kalau enggak cuti berarti kamu ngharapnya ya di kosan aja gitu kan. Akhirnya dibujuk buat disuruh cuti gitu kan. Oke. Akhirnya Itu semester berapa tuh? semester 4 cutinya. Semester 4. Iya. Jadi mulai cutinya itu sekitar bulan Februari. Oke. Terus Cuti Terus waktu itu tuh berkonsen. Mas Wahyu itu minta
ke aku buat nyuruh nyariin koordinator. Terus kira-kira kamu ada teman kan Rur? Teman yang kira-kira bakal mau jadi koordinator gitu kan. Terus saya rekomendasiin Bangkit. Itu akhirnya saya bujuk dan paksa buat cuti bareng gitu kan. Itu gimana tuh? Nah, itu Ngajak-ngajak ya berarti ya. Iya, ngajak-ngajak. nggak butuh temen dia. Aku nggak diajak. Oh, nggak diajak. Nggak diajak Karena dia emang. belum. Belum. Oh, belum. Kan butuhnya cuma Iya. 2 gitu kan. Dua dulu ya. Jadi waktu itu kan pertama kali saya masuk ke studio Uki itu diajak nih sama Nurul untuk sebagai koordinator. Saya kan waktu itu kan nggak tahu kan koordinator apa dan bidangnya itu animasi. Jadi sebenarnya bidang animasi itu kan juga bukan latar belakang saya karena kan di pemrograman atau IT itu lebihnya. Jadi sempat nolak kan gitu. Koordinator kan karena butuh komunikasi juga gitu sama klien. Nah itu berbanding terbalik lah dengan kepribadian saya gitu kan mulai nah jadi tapi karena dia itu terus maksa gitu, ya udah coba-coba aja dulu gitu, akhirnya masuk dan ya insya Allah jadi bisa kerja di Uki. Di studio. Ya, sampai sekarang bahkan tuh dia ya, paling lama. Malah jadi paling awal. Paling lama dia malah. Oke. Kalau ceritanya di Hikmal? Kalau aku kan ya dia berdua cuti kan di semester 4. Sedangkan aku ditinggal mereka berdua. Tinggal sedih banget malah. Masih lanjut ya. Soalnya kan ini satu circle ya. Oh, circle. Oh, Satu circle, satu project. Iya. Itu yang bermanfaat kayak gitu ya. Oh, iya, betul. Circle paling sehat, Kak. Nah, terus di semester 5 ya ada program MPKM. Saya ikut. Nah, kebetulan saya ngambilnya kan di studi independen, jadinya online gitu kan. Nah, pas waktu online saya dikabarin sama Mas Bangkit mau join Uki enggak gitu. Akhirnya saya join lah, tapi saya tanya dulu kan saya harus ngapain gitu. Awalnya saya emang disuruhnya di bagian pemrograman sih, ngeles anak SD gitu, belajar pemrograman. Di Uki ya? Iya. Oke. Cuma setelah beberapa bulan gitu saya ditawarin gitu mau ikut project Jumbo enggak gitu kan. Karena kan yang lainnya itu udah pada ngerjain Jumbo gitu loh. Saya sendiri di bagian programmingnya Uki Studio gitu. Jadi agak iri gitu kan ya. Pengen ikut juga gitu kan. Akhirnya tapi aku bilang ke atasannya saya masih awam gitu lah sama dunia animasi, dunia modeling gitu kan. Terus kata atasannya bilangnya nggak apa-apa gitu, nanti kita ajarin gitu kan. Dan memang mentor-mentornya di sana juga sangat bagus ya. Jadi saya belajar gitu dengan cepat dan alhamdulillah bisa menyesuaikan sih. Tinggal itu ya. Jadi memang mereka tuh dari Uki Studio ya Mas ya. Iya. Bagian dari film Jumbo, dan sebelumnya mungkin teman-teman bertanya mereka adalah mahasiswa Amikom Purwokerto University nih ya. Prodi di mana nih? Prodi apa ya kalian? Teknologi informasi. Teknologi informasi gitu. Keren. Jadi Uki Studio itu bergeraknya di bidang nggak cuma animasi ya Mas ya? Dia ada pemrograman juga ya? Ada pemrograman, ada game dev juga. Game development juga ya. Kalau ke game devnya lebih ke asetnya tetap ya karena 3D, tapi kalau untuk scriptingnya rencana akan masuk ke situ, cuman untuk sekarang masih belum masuk ke scripting Unity-nya ya kalau ke game dev. Kemudian ke aset 3D sekarang juga di bidang ini film. Jadi kayak CGI. CGI film horor gitu kan ada CGI-nya tuh. Iya. Itu bisa masuk juga di Uki. Oh, itu bikin apanya tuh Mas? CGI itu berarti ini edit. Jadi kayak misalnya efeknya, visual effect. Jadi misalnya kayak ada hantu nusuk misalnya ketusuk gitu. Nah itu muncratin darah nanti keluarin darah gitu. Gitulah. Iya. Yang kayak di film-film Avatar itu kan CGI-nya banyak gitu. Jadi menipu mata lah. Oh keren ya. Berarti nggak cuma modeling 3D animasi tapi juga CGI ya di Uki ini ya. Jadi ada dua fokus di situ. Oh, Mas Farhan yang mentorin atau siapa? Iya Mas Farhan. Mas Farhan ya. Wah, Anda keren Mas. Lokasinya di mana sih kalau boleh tahu nih? Iya, di mana sih Uki Studio? Ini gokil banget nih kayaknya. Dulu awal itu sebelum ada saya, sebelum ada kita semua itu di rumahnya Mas Farhan sendiri, percetakan di Adipala ya. Dulu saya kalian di situ. Terus setelah ini ya pada saat Jumbo itu tahun 2023 itu pindah nih ke Selarang. Nah, di situ saya masuk tuh.
Setelah dari Selarang Jumbo selesai, kita pindah lagi nih upgrade tempat Oke. lagi di Paragraf nih. Cafe Paragraf itu cafe yang terkenal juga sih di Cilacap, Di salah satu Cilacap. terkenal, tempatnya Pak Tri gitu. Mm-mm. Nah, di lantai 2-nya di situ. Oh, oke. Saya jadi keinget ini Alvin terkait film Jumbo sendiri itu kan kalau kita lihat di sosmed bahkan itu banyak banget yang ngomong nih komentarnya kalau film Jumbo itu Apa Din? film yang setara dengan Disney gitu ya. Oh iya. Iya. Dan Iya. ya itu gimana tanggapannya? Itu gimana teman-teman? tanggapannya? Secara di selevel up ya Iya, dengan Disney Disney gitu. gitu. Gimana Dan dengan tanggapannya? Satu-satunya ya mungkin saya pernah baca gitu Mm. salah satunya film karya anak bangsa yang yaitu luar biasa banget animasinya sampai sejajar dengan Disney. Apa ya, kalau menurut saya emang animasi yang Jumbo ini emang udah ada perkembangan dari yang sebelum-sebelumnya gitu, mulai dari kayak tingkat kedetailan gitu ya, warna, tekstur, lightning dan lain-lain itu emang lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya seneng banget sih bisa gabung di jadi salah satu kreator di animasi Jumbo. Jumbo. Gitu ya. Sampai dikira pakai AI juga itu kan. Oh Iya, iya. posternya waktu itu ada yang sempat Komen gitu ya. viralin gitu, Heeh. bahwa poster Jumbo itu pakai AI. Wah, Wah. itu Harus tega banget dilurusin sih. itu ya. Itu Jadi tega banget tidak sih. Enggak. tidak menggunakan AI, AI gitu ya, ya. sudah dikonfirmasi ya, Iya. langsung nih dari para proyektornya nih, Iya, proyektor nggak betul. tuh. Betul Iya, jadi banget. anti AI ya, Anti Jumbo AI, ini jadi ya, 100% manusia. manusia yang Ya. bikin. Waduh. Oke ya. Tadi mungkin kan udah ngomongin sedetail itu, boleh dong ceritain peran masing-masing ya di film itu tuh seperti apa, sejauh apa gitu, sedalam apa gitu. Siapa dulu nih? Dari Iqbal, Boleh Iqmal. coba. Saya sebagai prop modeling ya, jadi saya membuat bagian-bagian kecil di dalam sebuah environment. Contohnya seperti pot gitu, vas, pohon-pohon gitu. Dan apa ya, di konstruksi juga ada kan. Jadi emang saya fokusnya ke situ gitu, ke propertinya. Jadi bagian kecil. Untuk prosesnya sih biasa ya, seperti briefing dulu, kemudian sama mentor dikasih contoh gitu. Ini bikinnya kayak gini, kayak ada contohnya gitu loh. Dari gambar internet gitu kan. Kalau bisa ditiru tapi jangan sama persis gitu kan. Nah, habis itu terus diajuin gitu kan. Diajuin ke produser Jumbo gitu. Nanti dicek lagi itu. Nah, itu yang bakal bolak-balik terus itu, karena kan emang harus detail banget ini kan. Oke. Sama produsernya emang jadi sering revisi gitu. Dan ya emang akhirnya emang bagus sih. Jadi kayak saya lebih belajar banyak gitu di situ ya. Oh, ternyata yang saya belajar itu baru kulitnya tok gitu loh. Sedangkan sama mereka itu bener-bener dikupas sampai ke daging-dagingnya gitu. Makanya wah, saya belajar banyak banget sih. Terus ya di situ kan ada apa ya, bikin apa, material gitu kan ya, warna-warnanya gitu, biar ngasih warna di propertinya gitu kan. Ya itu juga itu lumayan sulit ya menurut saya, bagi orang yang tadi baru belajar gitu kan. Menurut saya itu cukup sulit karena kita harus memadukan warna-warna yang sesuai, apalagi harus ada detail gitu, ada kedalaman, nanti gelap terang dan lain-lain. Itu sangat-sangat rumit sih, tapi seru, asik karena dapat belajar banyak. Iya ya. Oke, berarti buat yang belum tahu nih, kan di dunia film animasi 3D ya Mas ya. Iya. Itu ada apa aja nih? Kan ada mungkin karakter utama ya, kemudian ada modeling properti dan segala macam. Nah, Mas Iqmal ini di bagian propertinya ya. Iya. Berarti yang enggak ngerjain animasi orangnya tuh enggak ya berarti. Enggak. Oke, berarti teman-teman kalau belum tahu di animasi 3D itu udah banyak banget ya part-partnya Mas ya. Apa Betul. asetnya ya Mas istilahnya? Aset ya. Aset juga ya. Aset. Aset ya. Aset. Jadi teman-teman dari Uki Studios ini dari Amikom Pokerto ngerjain di bagian modelingnya ya, properti ya, aset Lebih ke properti. modeling, ya. Yang berfokus sama ke benda-benda mati berarti Iya, ya. betul. Satu Oke. kotanya. Satu kota Satu itu ya. kota. Oke, berarti nge-building world-nya gitu ya di Betul. situ ya. Iya, Oh, betul, I see, I benar see. Nah, karena masih ngomongin properti ya Mas ya. Kira-kira waktu pengerjaan itu se-strike apa tuh? Maksudnya memang dari pihaknya Visinema berarti ya? Iya. Visinema itu ngasih standar yang benar-benar ketat, atau teman-teman dari Uki boleh mengkreasikan tapi masih dengan supervisinya Visinema?
Saya bantu jawab. Kalau itu sebenarnya ada referensinya ya. Referensinya itu kalau misalnya kita sebagai 3D artist itu kan agak susah nih kalau misalnya nggak ada referensi gambar. Jadi kayak misalnya nih, kan kayak misalnya mau bikin botol. Nah ini botolnya itu bentuknya seperti apa, itu kan biasanya ada apa namanya konsep artnya. Jadi ada 2D artisnya itu. Nah itu sebagai acuan untuk si 3D artisnya itu untuk nge-create 3D modelingnya kayak gitu. Nah itu memang referensinya itu salah satu film dari Luca. Oh Luca, itu kan Pixar ya Mas? Iya, Pixar. Betul. Makanya standarnya itu tinggi gitu. Jadi Pantes diketatinnya di situ. Berarti ya standar Tahu nggak dengan Din? Disney. Luca? Iya. Nggak tahu. Iya. Oh berarti Luca sebagai ini ya Referensinya. referensinya. Oh berarti nggak main-main ya? Iya. Langsung aja ditaruh Luca gitu ya? Iya, itu Jadi sebagai- warna-warnanya itu dari luka-luka gitu kan. Kan Bukan oren-orenan itu kan. Bukan Iya, luka iya. yang Bukan sobek. sobek kayak gitu. Bukan, tenang. Luka. Iya, tapi Luca animasi dari Pixar ya, bisa Iya. dicek di YouTube aja. Kalau dari Nurul? Kalau perannya dulu waktu awal masuk itu kan berarti kan saya kan supervisornya. Berarti kayak ngebagiin tugas untuk para teman-teman membuat asetnya gitu kan. Jadi kita lihat dulu kan dikasih PDF, di situ PDF-nya ada konsep artnya, ada banyak tuh. Jadi kalau awal-awal bikin itu memang langsung bikin environment-nya gitu kan. Jadi environment-nya itu ada apa aja, kita lihat dulu. Terus nanti saya bagiin per orangnya tuh misalnya ada 2 atau berapa gitu kan, atau 3 bangunan untuk dibikin oleh mereka gitu kan. Dan di dalam bangunan itu tuh ada namanya propertinya. Jadi kayak pot bunganya atau apanya itu mereka juga bikin semuanya. Kayak gitu. Terus saya juga kebagian itu juga. Jadi buat pembagian tugasnya itu sama rata. Nah, habis itu kalau udah dibikin semuanya, namingnya saya ngecek namingnya juga. Jadi namingnya itu sangat-sangat penting gitu kan. Naming sama foldernya itu harus sesuai gitu kan. Terus saya keliling buat ngecek udah sesuai apa belum sama prosedurnya dari Visionema gitu kan. Terus udah sesuai, lanjut ke tahap UV. UV itu pengulitan dari objek 3D ke objek 2D-nya gitu kan. Jadi buat kalau misalnya udah di UV, baru kita lanjut ke texturing. Jadi awal-awal itu kita pakai ini ya, pakai substance dulu. Jadi substance itu pihak ketiga gitu kan. Jadi kayak bikin teksturnya itu jauh lebih gampang gitu kan. Cuman kayak awal-awal itu kan lancar kan ya, lancar. Mulailah di puncaknya itu waktu badai kan datang. Juli sampai Juli lah. Awal-awal itu kan. Semuanya dirubah. Karena apa? Karena waktu bikin di substance-nya itu berat banget teksturnya gitu kan. Jadi walaupun udah bener nih, looks-nya udah kayak Luca, udah cantik gitulah ya. Tapi sama Visionema tuh nggak mau. Karena apa? Karena itu berat banget itu kan. Berat banget, akhirnya disuruh dirombak semuanya dari awal, di tekstur ulang, harus bikin pakai teknik prosedural. Prosedural itu bikin tekstur itu pakai rumus sendiri. Jadi warnanya itu langsung dari blender, bukan dari pihak ketiganya. Jadi itu yang bikin susah di situnya. Jadi maunya mereka tuh ringan, tapi harus kayak Luca. Jadi tantangannya di situ. Padahal dari awal udah bagus nih, udah pakai substance, tapi minusnya itu berat. Lah kalau pakai prosedural itu, minusnya memang susah buat ngebandingin kayak nyamain sama Lucanya itu. Makanya itu yang bikin susah. Oke. Iya. Tapi ringan gitu. Ya. Iya, tapi Dari ringan. pihak sana pun juga suka ya karena Suka, ringan. iya, ya. ringan. Itu kayak ngerjain hampir mengerjakan ulang ya. Iya, hampir Ya mengerjakan. kan karena Dirombak-rombak. Iya. Dari segi ininya juga dirombak juga, kayak misalnya objek ini kan vertex-nya ada 5.000. Dirombak ulang harus jadi lebih ringan lagi, dikompres. Oh iya. Harus dikompres jauh Jadi lebih ringan. lebih sedikit vertex ya. Iya. Jadi itu benar-benar dirombak semuanya. Harus dipakein decimet namanya sih. Vertex decimet. Decimet ya. Oke, buat yang belum tahu ya, kalau objek 3D itu semakin sedikit vertexnya Vertex-nya itu semakin makin ringan ya. Iya. Tapi nggak terlalu detail ya, Iya. mungkin ya. Oh, masih detail. Oh, masih detail. Jadi kalau pakai decimet itu ya bentuknya pakai decimet, namanya itu modifier. Modifier itu namanya decimet, pakai yang decimet.
Jadi kita ada objek 3D ini, kita masukin Decimatte. Objek ini bakal tetap objek ini akan ringan, tapi teksturnya masih sama, masih bagus, tapi ringan. Nah gitu. Itu dia. Itu Tapi dari solusi awal ya? kita nggak pakai. Makanya di awal makanya di tengah-tengah itu ya harusnya udah selesai, malah kita rombak ulang. Biar apa? Biar ringan. Kayak gitu. Berapa lama tuh Berapa pengerjaan? lama itu ya? Karena halnya hampir semuanya di Harusnya 6 bulan. Pekerjaan Harusnya ya, 6 sekitar bulan. 6 bulan. Jadi semua. Malah setelah bisa 1 ada tahun dari itu lebih. jadi enggak setahun, sekitar 9 bulan 9 bulan ya? 1 tahun. 9 bulan. Iya, iya. Wow. Oke, itu di tahun berapa tadi sorry? 2023. 2023 Dari kalian mulai bulan kerja Februari ini. ya? Februari mulai sampai- masuk. Iya, Desember sampai Desember Desember. 2023. Terus Januari saya selesai kontraknya. Januari 2024 selesai dari UK. Terus lanjut kuliah lagi. Oke. Karena emang dengar-dengar kan Jumbo ini diproduksi selama berapa? Dari tahun 2019 kalau nggak salah ya? Iya, Iya, 5 sekitar tahun 5 ya? 5 tahun. Kabarnya udah ya? 5 tahun. Ya, Iya, iya. wow. Dan hasilnya seperti itu ya. Luar biasa banget sih. Oke, oke. Itu breakthrough banget ya Din ya untuk film animasi Indonesia ya. Dan itu terlibat lagi teman-teman ini. Wah, gokil sih. Langsung booming gitu Iya, ya. iya. Ya tinggal tadi belum jawab ya. Oh, saya ya. Iya dong, Aduh. ke-skip nih. Mana kamu? Koordinatornya Kok nih. kira mau di skip gitu kan. Masa ingat nih saya nih? Apa ya? Namanya sendiri juga koordinator ya, sudah jelas Yes. gitu. Jadi koordinator yaitu mengkoordinasi. Jadi koordinasi antara pihak eksternal yaitu klien Visinema atau studio lain dengan pihak internal nih dengan studio. Jadi misalnya kayak apa? Referensi yang dari Visinema itu kan nanti kan dikirimnya lewat saya. Nah, nanti dari saya dibantu sama dengan supervisor itu dibagi nih tugasnya. Jadi tugas-tugasnya itu dibagi ke tim. Nah, dari situ nanti kan timnya yang akan mengerjakan. Nah, di situ saya juga akan kayak istilahnya itu kayak mengawasi lah. Mengawasi jadi memastikan teman-teman ini kerja itu sesuai deadline. Jadi kan tetap ada targetnya kan di jadwal. Misalnya bikin objek ini itu selesainya itu kapan sih? Nah, itu saya memastikan itu biar deadline-nya tuh nggak molor lah istilahnya itu. Nah, untuk kirim apa transfer filenya itu ya previewnya itu juga dari saya karena kan saya yang berhubungan dengan klien gitu. Jadi itu sih terus apa lagi ya? Saya juga bikin ini apa kayak tracking jadi status pengerjaannya itu apa artisnya siapa yang ngerjain apa gitu, statusnya apakah masih dikerjain WIP itu ya working in progress atau udah selesai nih, nanti yang selesai itu nanti bakal masuk ke QC. Jadi koordinasi pekerjaan dari eksternal sama internal jadi gitu. Nice, sih. Wah, luar biasa banget ya. Gokil ya. Perannya di film Jumbo ini nggak kalah gitu dari apanya ya. Mungkin kalau yang sebelumnya kan yang banyak diperbincangkan animatornya gitu ya. Nah, teman-teman tuh juga apa ya? Megang mungkin peran pentingnya ya. Iya, sama. Pivotal sekali di sini. Kalau Gitu. animator itu kita enggak karena kan Uki kan fokusnya di aset yaitu modeling 3D modeling. Tapi kalau yang animator itu ada studio lain gitu. Iya, nggak kalah ini juga kan. Perannya juga sama-sama Iya. besar gitu di film itu. Jadi kan yang kita tonton di film itu Kan taunya kalau orang awam kan animatornya gitu doang kan. yang lebih pasti- sering yang pasti animasinya lihat bagus itu nih. pasti Animator ya. Gerakan animasi. Gerakan. Iya, Padahal mah banyak aspek ya, Iya, Edin itu ya ada- yang Ada aset, ada aset. ada animator, ada lighting dan Nah, lain-lain. itu dia. Yang membuat Iya. itu visual ya bagus ya. Iya. Karena semua elemen ini bersatu gitu Satu kan. berkolaborasi. Iya, Ada itu. dubbingnya juga itu kan. Ada dubbing juga Artisnya ya, juga itu kan. actingnya, Iya. musik juga, Musik, latar ya gitu. Tapi memang dari saya tonton Jumbo itu ya, dia memang aspeknya tuh maksimal banget sih Maksimal dibanding sebelum-sebelumnya ya, dan sangat proper lah untuk bersaing di internasional gitu. Meskipun ya masih banyak yang dibenahi lagi ya untuk benar-benar sampai ke top notch-nya animasi gitu ya. Tapi ini sudah sangat-sangat good start. Keren. Iya. Iya. Keren banget. Betul banget. Keren banget ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita mau tanya apa nih, Din? Mungkin ini ya softwarenya kali ya buat kita yang orang awam tuh untuk menjadi membuat tadi 3D modeling, aset dan sebagainya yang teman-teman sebut itu menggunakan software apa sih? Siapa nih yang jawab? Nurul. Boleh. Dia lebih MVP ke ya? teknis soalnya. Oke, oke. Oh iya, ini teknis kan Nurul ya, Teknis, sama iya. Hikmal. Saya sedikit ke teknis sih. Teknis. Oke, tadi yang untuk get
jembatan komunikasi ke Visinema Iya. bangkit ya. Oke, ini teknis Nurul. Iya. Oke, gimana Rul? Untuk softwarenya itu kalau bikin objeknya itu pakai Blender 3D aja. Terus untuk bikin teksturnya itu pakai awal-awal itu pakai Adobe Substance Painter. Itu juga bagian dari Adobe. Oke. Terus ada yang lain juga Adobe Photoshop. Atau Oke. enggak kadang ada yang pakai Illustrator juga. Kan ada mungkin kita bikin teksnya dulu nih. Misalnya ada kata apa, kan kita bikin dulu di Photoshop kan gitu kan biar gampang. Habis itu kita tinggal kayak cetak lewat aplikasi software Adobe Substance tadi. Iya, habis itu kita masukin ke Blendernya gitu kan. Oke. Pakai shader gitu ditarik-tarik. Jadi biar masuk teksturnya. Kayak gitu. Oh, Teks kayak teks itu ya. iya, Apa disesuaikan. namanya? Itu tuh salah satu contohnya servis AA gitu ya. Iya, bisa itu. Itu ya. Itu servis AA tulisan tangan loh. Oh iya. Oh, tangan Iya, ya. Kamu ya? Apa Beli? Oh, kamu ya? Oh iya. Oh, itu keren, Nurul. ini Wah. handles ada di Nurul, sini. servis AA. Oh, itu Keren, tangannya ini kamu ya Rul ya berarti ya. Itu sering banget nongol ya. Iya. Di setiap scene kalau lagi masuk ke bengkel itu Iya, servis iya. AA gitu Servis kan. AA. Oh, itu Keren, orang keren. kita yang bikin Iya, guys. keren banget nih di depan kita. Gokil. Mantap. Itu yang Iya. benerin asetnya kan aku itu. Bang, yang dari mana sih ya? Nggak tahu dari mana. Terus kayak asetnya tuh vertexnya tuh pada acak-acakan itu walaupun bentuknya bagus, tapi itu pas dibuka itu amburadul gitu lah. Talinya kayak Oke, talinya tuh talinya. kayak belibet-belibet gitu kan. Iya. Itu Jadi kamu itu benerin, benerin, ya? gitu, benerin. Biar apa? Biar ringan. Biar ringan. Biar ringan gitu. Oke. Oke. Itu kan di let's say di pasar ya, adegan Jumbo yang ngejar bola itu misalnya. Bazar ya, bazar. Itu kan melewatin banyak sekali properties ya. Iya. Detail yang luar biasa. Iya. Wah, cakep banget itu. Iya. Gokil. Itu ada supervisornya enggak atau memang dibebasin nih kalian di bazar yang Iya. penting? Untuk berkarya emang kita dibebasin. Dibebasin sih. Oke. Oke, berarti itu isi kepala kalian ya di situ Iya, ya. kayak nama tokonya itu ya nama kita gitu kan. Oh Misalnya iya. ada kan nama toko pelangnya gitu kan. Iya, iya. Jadi kita tambahin sendiri misalnya Avi elektronik atau Elektronik, apa iya. yang lain juga gitu kan. Easter eggs ya. Iya, Nanti iya. di temboknya itu ada gambar poster apa kita bikin sendiri gitu Iya, kan. iya. Oke. Kayak contoh ini yang adegan di si AA itu kan punya bengkel kan. Iya. Terus Iya. di belakangnya kan ada banyak sekali tempel-tempel tuh. Iya. Kayak kebangun banget look retronya gitu loh. Emang dia kan teknisi ya. Iya. Itu kan banyak berdetail tuh. Mm-mm. Ada pernak-pernik, ada Hmm. tempel-tempelan segala macem di tembok. Itu pun bebas dari kreasi kalian. Emang Atau- udah ada konsep artnya. Iya. Oh, konsep kalau art yang itu ya. untuk di tokonya si AA itu Servis udah AA, iya. Udah konsepnya ada. sendiri. Udah ada konsepnya, Itu konsepnya tapi- emang detail banget. Detail. Oke. Wes, Tapi di luar keren. itu teman-teman improvisasi Iya. gitu ya. Iya. Keren. Kayak kan dari tadi pasti penonton penasaran nih mereka tuh sebenarnya bikin apa aja sih propertinya dan sebagainya Boleh. gitu. Ya nih udah disiapin nih sama tim kreatif. Ya ini studio yang lama ini di Studio. Selarang. Iya, sama Waktu PKL. ngerjain Jumbo. Oh ini ya. Oh itu Iya, Mas ini Farhan tuh. timnya, ini Yang mana nih? timnya. Mas Itu yang Farhan baju pakai merah. Oh, pakai baju Iya. merah. Halo Oke. Om Farhan. Ini Saya anak-anaknya nih. sudah lama gak ketemu Om Farhan ini. Aduh. Oke. Nah, ini set Envy. Envy apa nih? Ini Envy Envy cemburu. lomba. Envy Rodman ya. Environment. Oke. Envy ya, Din bukan cemburu Iya, ya. kirain. Environment itu area ya. Area. Oke. Environment itu Bangunan, Jadi lingkungan ya. Jadi kan mulai dari prop. Iya. Nah, prop itu dikumpulin jadi environment. Jadi environment itu perkumpulan dari prop. Oh, Prop, oke. gitu Jadi ya. prop Kemudian satu-satu ada gitu set, ya. set itu area, set area. Set itu berarti perkumpulan dari environment gitu. Dan Oh, oke. Totalnya kita itu ngerjain ada 7 set, Mhm. 120 environment Wow. dan 500 prop. Ya, 500 kurang lebihnya props. 500 prop. Wow. Berarti prop secara keseluruhan ya? Prop. Iya. Secara Iya, keseluruhan iya. ada set dan ada NV. Iya. Oh iya iya, ini ilmu nih Din. Iya. Wah, luar biasa. Iya iya iya. Oke, ini berarti NV-nya ya. Iya, itu, Ya, ya. itu yang lomba bazar. Iya, Oh, ini set ya? Set. Oke, sorry, ini set ya. Kalau Oke. NV itu yang kayak gitu tuh kayak apotik, itu bangunan apa itu Oh, NV. per Satu objeknya. bangunan. per, Oh, per paham, rumah-rumahnya. rumah. Siap, siap. benderanya gitu. Mhm. Itu namanya prop. Oke. Ya, prop itu yang satu. kecil nih kayak botol. Satu-satu Oke, ya. tempat sampah Iya. gitu ya, misalnya. Kotoran, oke. Ini wah, ini Rumah Oma. rumah Oma ya. Iya. Waduh. Kalau untuk iya. Wah, oke, kayaknya ini seru nih. Gimana nih pengalaman nge-build rumah Oma? Kalau untuk ngebuildnya sih sebenarnya ini kita lemparan dari studio lain. Jadi yang ngebuild Oke. ini sebenarnya dari studio lain juga.
sama yang texturing. Kita itu lebih ke kayak ada perbaikan sedikit waktu itu sama yang depan. Jadi jalan-jalan itu kita semua yang kerjain. Oke, Jalan- jalannya. Ya. Jalannya itu rumput-rumputnya. Terus Sampahnya itu itu kotak pos juga kita ya, Rul. Oh, Nah, ini ini- apa Ini namanya nih? apanya? Apa Rul? Ini namanya mode apa ya? Mode X-ray. X-ray. Kayak X-ray gitu lah. Apa sih itu Apa namanya? namanya sih ya? Oh, Ini ini yang biar kelihatan vertex-nya lah. Oh iya iya Iya. iya. Apa iya. itu? Ini vertex yang dari tadi saya bilang. Begini ya? Iya, garis-garisnya itu kan. Berarti ini dia bentuk yang belum ada tadi tekstur, Coloring gitu. UV tadi segala macam belum ini ya? Ini Iya, belum ini ya? mode solid, masih solid. Solid. Oke, masih di ini ya. Nah, ini udah jadi seperti ini ya. Iya. Oke. Oh, mode ini nih, wireframe, namanya wireframe. Oh, wireframe. Wireframe, Wireframe. baru ingat. Din. Wireframe. Kita Wireframe. belajar animasi hari Iya. ini. Modeling hari ini. Wireframe. Karena banyak sekali vertex gitu ya. Iya. Oke. Ini depan. Nah, ini nih. Ini di situ ada sekolah, terus sebelahnya tuh masjid. Ini yang ini sebelah ini kalau masih kelenteng. ingat adegannya Pak Rusli yang Iya, pas lagi yang naik ada mobil. di sini. Pak Rusli ya. Iya. Yang Waktu naik apa mobil. Scene apa ya? Maaf aku lupa. Yang adegannya itu malam-malam. Malam-malam. Oh, yang ini pas Oh, Yang pas setelah pulang dari rumahnya si AA. Iya. Oh, iya. Iya, iya, tahu tahu. Yang Iya, platnya itu mulai R. terungkap. Oh iya. Nah, itu R sengaja. nah itu parkirnya di situ mobilnya. Oh, cuma ini siang ya? Iya, di Oh siangnya. iya, makanya ini yang mana ya? Aku pikir ini tembok merah itu yang Soalnya pas malam jadinya nggak kelihatan kan. iya orangnya. betul. Oke. Tembok merah kirain di rumahnya ini yang si siapa Atta lagi mau Atta lagi kerja. nyuruh Butitin. kerja ini. Oh, Iya. yang Butintin, rumahnya Butintin. Oh iya Butit. Iya, emang merah juga sih. Yang merah itu. juga Iya kan? ya? Iya. Nah, dan tinggi juga dia temboknya. Ini sengaja memang ngasih elemen oriental gitu ya, ada Cina-Cina gitu juga. Oh, Di itu situ ada kelenteng, konsep ada Kelenteng. kelenteng. Oh, Kelenteng iya. sebelahnya ada masjid, terus Oh. sebelahnya lagi sekolah SD. Keren sih, ini diverse banget ya berarti ya. Iya. Iya. Berarti benar-benar punya value loh, ya kan? Iya. Nggak cuma sekedar bangunan Visual, gitu. Iya iya. cerita, tapi tuh Oh ini. Nah, ini. Iya iya. Ini yang pas lagi kejar-kejaran. Iya betul. Iya, iya. Yang di Terus mau berubah. nabrak terus langsung belok tuh. Iya, apa, iya iya. kendaraannya langsung belok. Kendaraannya. Nah, Ini apa? Coba tebak. Lapangan Lapangan. kasti. Iya. Yang buat mainan gengnya si Jumbo Iya, itu. awal-awal. Iya. Sampai ke yang Berapa AC juta ya? itu. 10 juta apa ya? Verteknya ya? Wah, kurang nggak inget sih. Ini shot ini? Hah? Shot ini doang? Ada berapa? Set ya semuanya. Iya. 10 juta? Kayaknya per area ya. Iya, Per area itu ada area. 10 juta Vertex. 10 juta vertex. Tadi digabungin semuanya tuh ada berapa Itu juta? pakai PC apa sih kalian? Iya nih. RTX ya RTX. minimal. RTX ya, oke. Wow. RAM berapa tuh? VGA apa gitu? minimal di atas 16. ya. Oke. 32 lah paling. 32 ya. Iya. 32 Iya, giga. kalau untuk rendernya mungkin 64. 64 apa tuh? 64 RAM, giga. RAM. Oh, RAM. Iya. Oh iya, rendernya ya. Oh, ini Nah. bagus. Ini banyak banget Nah, pernak-pernik. Wah, iya, wah, wah, ini wah. Ini seru nih. full dari Mas Farhan yang bikin. Oh, di beliau. Iya, Wah, Mas ini Farhan langsung yang langsung ngerjain. suhunya nih. Iya. Enggak, Yang turun cuy. tangan. Kalau Enggak, prop-propnya ada yang prop-propnya. kita kan. Iya, itu yang paling Yang banyak anak-anak sih kan. tuh. Yang pink itu Iya. Mm-mm. paling banyak muncul tuh saya yang bikin tuh. Oh, iya. Tapi kan yang revisi Mas Farhan. Betul, betul. Iya. Kalau yang di adegan yang tim Jumbo itu tampil itu kan banyak banget apa tuh VFX ya yang Iya, iya. Wah, itu megah banget. Itu pun ada dari teman-teman. Enggak, karena Enggak. kan kita tetap Beda ya? di 3D. Oh, I see, beda ya. Beda. Iya. Tapi hidup banget ya Din ya. Iya, Iya nggak banget sih? banget. Waktu banget. kita nonton tuh kayak wah, Iya bener disandingkan Disney aku setuju sih. iya. Layak lah ya. Layak, Iya, layak. Berani. Tapi kalau Oke. kita yang melihatnya secara teknikal masih jauh. Masih jauh ya. Jauh ya. Iya, kita kan orang awam. Orang Iya. awam nih. Orang awam. Iya. Masih banyak kekurangan. Iya. Wah, Wih. luar biasa itu teman nonton ya. Thank you banget. Ini Hasil dari teman-teman yang ada di sini. iya, ini sangat eksklusif loh karena kita langsung di Langsung- Ini masih sebagian sebenarnya. Masih Oh, masih bagian ya. Sebagian masih banyak. Masih banyak lagi. Cuman Iya, ini tuh udah bikin kita kayak gitu ya. Iya, buat orang awam tuh kayak oh Keren my banget god, ya. keren banget. Iya. Kalau biasanya kan kita mungkin bikin film ABCD selesai kayak gitu ya. Ini Iya, film animasi animasi. tuh wow, luar Iya, biasa iya, banget. Ya kalau kita kan kadang lihat behind the scene kan di YouTube ya, nanti setelah sekian bulan mungkin ya, tapi kita dikasih tunjuk eksklusif nih langsung Iya. dari teman-teman modelernya ya. Jadi Jumbo itu harapannya jadi benchmark ya, Iya, benchmark benar. yang baru kan, Standar. baru di Iya. Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau saya boleh nanya nih ya teman-teman, dari POV-nya teman-teman, kira-kira apa nih yang jadi pembeda? Kenapa Jumbo berhasil banget dibandingkan film-film animasi Indo sebelumnya? Apa kira-kira? Susah sih. Pengisi Susah ya? suaranya.
Oke. Terus animasinya itu juga gerakannya itu smooth banget. Iya. Terus environment-nya juga bagus tentu saja gitu kan. Iya. Terus looks-nya ya yang tadi bilang udah mirip sama Luca gitu kan Disney. Itu yang bikin bagus. Sama ceritanya apalagi gitu kan. Iya. Ceritanya tuh udah bagus. Makanya viral. Viral ya. Iya. Memang dari kualitas ya Kualitas lagi-lagi ya. ya, kualitasnya bagus sih. Iya iya. Iya kalau saya juga Jumbo itu berani mendobrak batas kreativitas dan kualitas juga gitu. Iya. Jadi perfect combination aja kalau aku lihat sih. Gitu. Kalau dari Hikmal sendiri mungkin Ya, saya kan kadang karena saya punya adik gitu kan masih kecil suka lihat animasi-animasi di TV gitu kan. Nah, sebelum saya berkecimpung di Jumbo gitu kan. Saya lihatnya itu animasi ya, oh cuma kayak gini. Tapi setelah saya ikut di Jumbo, saya tahu oh ternyata detail-detailnya itu bisa sampai sedetail ini loh. Dan ketika saya lihat kembali animasi animasi Indonesia ya, itu saya rasa kok kurang detail gitu loh. Karena saya buatnya kan di Jumbo itu emang sedetail itu gitu loh. Bahkan di bangunan itu harus ada baju yang digantung gitu, kayak ada jemuran, ada toren, ada pipa gitu kan. Dan itu pipanya juga nggak harus dibikin yang sempurna gitu loh. Kayak ada pipa yang rusak, ada yang ketinggiannya beda gitu loh. Jadi itu emang benar-benar harus diperhatikan banget gitu loh. Iya, natural ya. Nggak asal gitu. Biar kelihatan kayak di dunia nyata gitu. Makanya tadi kan kayak di pos di tiang itu ada poster dan posternya itu sobek-sobek iya, gitu. betul. Kotor gitu ya. Potnya kotor gitu. Itu lebih iya, detail Iya, itu itu ya. yang bikin nyata tuh Iya di kan? situ ya. Kita Bener-bener secara ngeliat. alam bawah sadar kali ya, kayak wah ini enak dilihat karena senyata itu ya, Itu. sedekat itu dengan dunia kita Kita gitu. betul Itu. banget. Walaupun mungkin Setuju. di kameranya itu kadang kayak ngeblur karena fokus ke karakter kan. Tapi Iya. emang itu emang standarnya emang udah tinggi sih. Makanya Yes. saya rasa emang ya ini harusnya menjadi standar animasi di Indonesia gitu. Jangan standar AI. Iya, iya. Hai. Warning nih ya, warning bos. Iya. Ya, saya juga ini sempat denger ya, baca gitu sih. Katanya juga Bang Rian juga dia pakai DOP ya kalau nggak salah. Ini nggak tahu nih bener apa enggak. Jadi untuk mengarahkan itu makanya di kamera pergerakan kamera dan tata letak tuh sangat dinamis gitu di film Jumbo. Iya benar. Ya kan? Pakai yang aku pernah lihat sih di sosmednya itu pakai yang kayak gini lah. Iya, Saya itu. nggak paham juga yang itu. Betul. Tapi Jadi pernah lihat. itu udah pendekatannya udah kayak film live action gitu. Oh. Karena kan aku ngerti lah kalau live action ya, Iya. tapi kalau animasi kan kayak kurang ngerti nih. Tapi itu yang jadi kayak dobrakan tuh. Bang Rian Adriandi tuh pakai DOP untuk mendinamiskan shot-shot di Jumbo gerakan. Tapi memang blockingnya ya kan, terus dia kamera gerak di gang ya kan, dimanapun itu sangat-sangat memanjakan mata. Apalagi yang ketika tim Jumbo itu pakai apa tuh motor yang sepeda itu Kak ini ya. yang bikin wah itu Gitu ya. jadi ini motor nih ya kan, sepeda tuh gitu kan, kamera dari belakang nih Din ke bawah sini keluar wah gitu. Itu gokil banget. Itu keren Luar banget. biasa Iya, sih iya. ya. Itu benar-benar wah ini udah Hollywood. Keren sih. Iya. Oke. Tapi bangga banget pasti ya kalian ya. Aku juga bangga banget nih. Iya. Apalagi teman-teman ya. Karena gini loh, kayak misalnya nih, mungkin ada beranggapan kita nih misalnya orang dewasa ngapain sih nonton Jumbo kayak gitu ya, nonton animasi anak kecil kayak gitu ya, Kartun-kartun gitu lah nonton ya. Iya, kartun iya. anak kecil gitu kan. Padahal di sisi lain ya kita ini adalah salah satu bentuk bangga kepada ini ya. Iya, apresiasi penuh. Karya anak Iya. bangsa ini loh, itu nggak hanya cuma sebatas nonton doang, tapi kita apresiasi di dalamnya karena emang sekeren itu film Jumbo. Iya, betul. Ini benar-benar breakthrough banget sih untuk film animasi di Indonesia ya. Disrupsi banget sampai ada 1-2 bis yang nonton Jumbo Oh iya? ke Raja banyak Bali tuh, ke banyak. bioskop. Yang dari SD apa ya? SD kan. Oh iya. Iya tuh rombongan itu kan wah ini berarti udah mulai dipertimbangkan nih film animasi di Indonesia kan. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu, teman-teman kan tadi mengomentari dunia animasi di Indonesia ya. Sebelum masuk ke Jumbo, mungkin teman-teman udah ngerjain project apa aja sih yang terkait dengan dunia animasi mungkin? Pernah nggak ada pengalaman Ini gitu? Saya belum pernah ada pengalaman. Justru ini pertama kalinya pertama ya? Kali. Pertama kali ya Iya, pertama bagi
Wah keren-keren, langsung pertama kali langsung boom. Langsung Jumbo loh, Visinema loh. Langsung sampai memperhatikan sedetail itu gitu ya. Keren. Tadi kamu gimana? Sama juga pertama kali tuh pernah? Dulu sih waktu itu pernah ikut, tapi nggak yang dimasukin kredit langsung gitu kan. Paling cuman termasuknya kayak freelance gitu sih, cuman freelance. Jadi saya waktu itu tuh waktu semester 3 itu dikontrak dulu kayak magang 3 bulan gitu kan. Di situ kalau misalnya udah bagus lanjut ke Jumbo gitu kan. Karena bagus akhirnya kontraknya diperpanjang, akhirnya saya masuk Jumbo gitu. Oh, oke. Dan waktu magang itu ya paling disuruh bikin animasi apa gitu yang dari Malaysia sama yang dari Korea juga pernah bikin kayak NPC-nya gitu sih. NPC karakternya gitu kan. Itu bayarnya per karakter gitu kan. Per jobnya aja gitu kan. Berarti karyanya kan udah nyampe internasional ini Iya ya. dong. Gokil ya. Oke, kalau dari Hikmal ada tambahan? Saya sih ini juga garapan animasi pertama saya dan langsung gong gitu loh. Jadi langsung meledak ya. Iya. Jadi ya saya juga awalnya agak gimana sih ya? Agak pesimis gitu loh karena apakah saya bisa gitu loh untuk apa ya, seenggaknya film nasional iya, gitu ya. Betul. Apalagi membawa nama Visinema gitu kan. Iya. Itu kan tanggung jawabnya berat ya, tapi ya dengan motivator dari dari Mas Farhan juga kan, dari Bangkit, dari SPV saya Mbak Afi gitu kan. Jadi ya saya harus berusaha gitu. Iyalah, hajar aja lah ya. Betul. Jangan ragu intinya untuk ngambil kesempatan ya. Iya. Karena itu nggak akan datang 2 kali kadang-kadang kan. Kalau kita nggak memanfaatkan kesempatan makanya itu. Waktu itu benar-benar pusing banget sih antara milih atau enggak gitu kan. Karena kalau misalnya cuti tuh waktu itu sedih karena nggak bisa lulus bareng sama yang lain. Iya benar itu. Benar itu yang bikin sedih gitu loh. Itu pilihan yang sangat berat sekali banget gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak ngambil gimana gitu kan. Iya, wah keren sih. Kalau saya nggak ngambil cuti, memang saya tetap bakal masuk kredit. Cuman bedanya dia nggak ada gitu kan. Nggak masuk kredit kalau Bangkit. Mungkin ada tambah lagi ya Mas, target mungkin ya. Iya mungkin ke depan kayak habis ini atau mungkin setelah Jumbo ini hadir di Indonesia, mungkin teman-teman bisa kasih pandangan nih nanti ke depan akan seperti apa nih industri film animasi di Indonesia. Yo, semoga aja sih ada film-film lain ya yang seperti harapan saya. Seperti kayak Jumbo ini yang bagus itu. Siapa tahu nanti Sopo Jarwo gitu ada movie-nya gitu kan. Oh iya kan mau ada katanya kan. Mau ada ya. Mau ada dan mau bergabung juga gitu ya. Iya. Jadi kalau ada yang mau bikin ini nih Sopo Jarwo nih udah ada nih yang mau. Ya langsung aja nih ke Oki Studio ini. Iya. Aku nungguin adegan si Dennis dikebukin tuh. Si Dennis. Adit tolongin nih. Iya, kacau Udah dia. yang bikin itu di TikTok banyak banget. Si beban dulunya kebetulannya itu si Jumbo itu namanya Don gitu. Iya. Sedangkan Dennis itu kan dipanggilnya kalau di Iya kan itu ya. Iya. Tapi emang sengaja tuh main tipis-tipis gitu kali ya. Iya. Dari Nurul ada harapan Hikmal gantian? Sama sih harapannya, sama kayak Bangkit. Sama ya. Iya, sama. Iya, kita juga harapannya ya ke depan lebih semakin bagus. berkembang lagi, semakin banyak lagi film seperti Jumbo ini. Oke, guys. Nah, boleh dong teman-teman ya dari sekian banyak props ya yang teman-teman tadi sudah kerjakan. Boleh dong satu props yang paling disuka dari film itu apa? Boleh dari Hikmal coba. Seru nih. Yang paling disuka, paling favorit gitu. Yang aku paling suka itu pas dibikin pot ya, karena menurutku pot itu detailnya itu nyampe banget gitu loh. Karena di animasi-animasi yang lain itu kayak untuk barang-barang kecil gitu itu kan gak terlalu diperhatikan loh. Jadi kayak aku ngerasa ada value lebih di situ gitu loh. Di pot malah ya. Keren banget sih. Malah di pot. Sangat mind blowing ya. Wah, keren. Iya. Karena walaupun mungkin kalau misalnya dibuat pakai AI itu mungkin kayak ada lumutnya gitu kan. Nah itu kemungkinan itu nggak bakal sedinamis kalau kita kreatif sendiri gitu. Iya. Jadi ya itu yang benar-benar campur tangan manusia ya menurut saya di pot itu ya. Di painting sendiri. Betul. Otentik ya. Betul. Berarti ya. Oke. Pot ya kalau Hikmal. Kalau Nurul, Kalau saya paling suka waktu nyusun rumah itu servis AA. servis AA. Itu kan banyak banget tuh, walaupun memang pusing tapi asetnya tuh bagus dan banyak. Jadi kayak
bagus banget, seru banget gitu kan. Oke. Dan di situ karena ada interiornya, jadi kayak lebih seru aja. Karena kebanyakan rumah lain tuh cuman dari luar aja itu kan, tanpa ada dalamnya gitu kan. Oke. Servis AA sama warung itu warteg. Kan ada yang scene yang itu loh, yang lagi makan di warteg. Iya. Itu juga bagus itu. Oke. Kompleks itu kan. Kalau itu kan suka liatnya itu. Oke. Lebih ke ruangan nih ya kalau dulu Ruangan. di Ruangan, tipenya ya. nih. Oke. Kalau Bangkit walaupun tidak Area ini ya konstruksi. konstruksi. Itu yang mobil tadi yang keren, Oh. yang kuning itu. Iya, Itu iya. detailnya bagus banget sih. Itu aji ya yang teksturnya. Iya. Ya aji itu sampai kayak menceling-mencelingnya tuh kelihatan gitu. Sama panggung sih. Panggung, iya sih. Itu juga saya suka sih. Panggung. Panggung bazar ya. Oke, last time ada pesan-pesan Pesan buat untuk teman-teman. kami teman-teman ya kan di kampus. Intinya sih teman-teman yang masih kuliah gitu ya, masih belajar sih, jangan malas-malas untuk belajar gitu ya, karena ilmu yang kita dapat di Amikom itu atau di kampus manapun itu gak seberapa karena masih basic. Berbeda dengan ilmu yang nanti kalian akan kerja di dunia industri, itu akan sangat berat. Jadi bersiaplah. Jadi semangat belajar untuk explore ke luar ya. Jadi jangan terpaku dengan ilmu yang diberikan yang dari Amikom gitu sih. Oke. Ya. Nice. Dan jangan menyerah. Jangan Hadapi badai sampai selesai gitu kan. Sampai Badai- selesai. Badai akan berlalu. Oke. Nah itu lanjutan dari. Berani dan sampai berani menyelesaikan ya. Berani memulai sampai menyelesaikan. Oke. Ya, kalau dari saya itu kan ya mahasiswa itu udah namanya mahasiswa lah, harus kreatif, harus bisa ngulik sendiri ya, jangan nunggu disuruh dosen gitu kan. Udah bukan saatnya lagi lah. Jadi emang harus keluar dari zona nyamannya gitu loh. Harus cari referensi dari luar, dari YouTube mungkin atau dari platform-platform yang lain gitu, otodidak. Itu kan lebih ke teknisnya lebih mendalam lagi, karena kembali lagi yang diajarkan di kampus itu kan ya emang dasar gitu. Selebihnya pengembangannya kan dari kita sendiri, kita yang kreatif sendiri gitu. Kita mau kemana gitu kan, kita yang nentuin sendiri. Jadi emang harus ngembangin dari luar gitu loh, harus beranilah melangkah gitu. Nggak apa-apa capek ya, emang harus gitu. Cakep. Cakep, Setuju. keren. Wih, keren Setuju ya. banget. Ya, berarti teman-teman yang lagi masih kuliah ya, manfaatin waktu ya, berarti yang udah didapat di kampus, di kelas dikembangin lagi ya, explore lagi keluar, dan jangan takut capek tadi ya. Berarti emang udah resiko kalau mau harus level up ya harus capek gitu ya. Betul. Iya. Kalau ada badai hadepin aja, Hadepin jangan aja. sampai istilahnya kayak aduh overworking dan sebagainya Oh, gitu ya. iya. Jadi istilahnya tetap semangat gitu. Iya, punya kerja kelas pasti membuahkan hasil yang Hasil. luar biasa. Setuju. Iya. Oke. Oke, gitu. Din ada Obrolan lagi? serunya kayaknya. Seru banget. Sebenarnya Saya masih pengen ngobrol lagi sih, lagi tapi lebih kita udah di detail. kode tuh sama. Iya, ya. Udah harus beres gitu ya. Iya. Oke. Akhir mungkin untuk teman-teman juga semangat terus ya. Semoga cepat rampung yang belum selesai. Hikmal juga semoga apa yang dikejar semakin dekat ya dan sukses juga. Sukses terus buat semuanya. Iya, dan untuk Oki Studio juga selamat dan semoga ke depan bisa terus mengembangkan generasi-generasi berikutnya dan lebih besar lagi ya pasti ya. Dan juga bisa sustain ya untuk di industri di Indonesia ini. Gitu. Yap, betul banget. Pokoknya sukses buat teman-teman, semakin melejit ya, apalagi untuk membawa animasi di Indonesia. Semoga selalu ada nama kalian di credit title. Wih, Semoga. semoga ya. Kita tunggu di bioskop nama Ya. kalian. Kalau gitu, Rin. Thank you kita banget. pamit undur diri. Terima kasih banyak buat para penonton yang stay sampai akhir obrolan kita. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat. Dan jangan lupa Amin. kalau misalnya teman-teman terinspirasi nih, pengen jadi animator juga nih, nah bisa bergabung dengan Prodi Teknologi Informasi nih, karena ada konsentrasinya di Universitas Amikom Purwokerto. Purwokerto. Saya Dina pamit. Saya Alvin pamit. Bye-bye. Bye bye.